بتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Masih lanjutan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang taubat dan zuhud. Taubat dan kezuhudan. Kita lanjutkan hadis-hadisnya. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Hadis daripada Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'abdan asaba dzamban." Sesungguhnya seorang hamba telah melakukan dosa. Faqala, kemudian setelah melakukan dosa, hamba tersebut berucap, "Ya Rabbi, inni adznabtu dzamban faghfirhu." Wahai Tuhanku, aku telah melakukan dosa. Wahai Tuhanku, aku telah melakukan satu dosa. Faghfirhu, maka ampunkanlah dosa tersebut. Faqala lahu rabbuhu, menjawab oleh Allah. Ketika seorang hamba yang melakukan dosa mengatakan kepada Allah, "Wahai Tuhanku, aku telah melakukan dosa," dengan penuh penyesalan. Seketika itu Allah menjawab. Faqala lahu rabbuhu, Allah menjawab, "Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi faghafara lah." Hambaku mengetahui, menyadari bahwa dia punya Tuhan yang senantiasa mengampunkan dosa. Wa ya'khudhu bihi, dan mengampunkan kesalahannya. Faghafaralah, maka seketika itu Allah mengampunkan dosa hamba tersebut. Jadi Allah bangga ketika seorang hamba berbuat dosa, kemudian dia mengadu kepada Allah bahwa dia telah berbuat dosa dan menyesal. Allah suka sekali seperti itu. Allah bangga sekali. Artinya hamba tersebut meyakini bahwa dia punya Tuhan yang Maha Pengampun dosa. Makanya dia meminta ampun dosa kepada Allah. Allah sangat senang sekali. Maka ketika itu faghafaralah, Allah mengampunkan dosanya. Summa makasa ma sya'allah, kemudian hamba tersebut terus berbuat baik setelah berbuat dosa tadi. Summa asaba dzamban akhar, namun kemudian seiring berjalan waktu dia kembali berbuat dosa. Sebagai manusia pastilah berbuat dosa. Setelah dia bertaubat tadi, kemudian berbuat baik, menjaga diri, namun kemudian dia kembali terpeleset melakukan dosa. Qala, "Ya Rabb, inni adznabtu dzamban akhara faghfirhu li." Kemudian kembali hamba tersebut setelah melakukan dosa yang kedua, dia kembali meminta kepada Allah, kembali mengadu kepada Allah agar dosanya
kembali diampunkan. Faqala, maka Allah kembali juga mengatakan, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi faghafara lah. Hambaku mengetahui bahwa dia punya Tuhan yang senantiasa mengampunkan dosa dan merangkulnya, faghafara lah, maka kemudian Allah mengampunkan dosanya. Untuk yang kedua kali Allah kembali bangga. Pokoknya kalau kita buat dosa kemudian menyesal, bertaubat kepada Allah, Allah sangat bangga. Walaupun setelah bertaubat kembali kita bertaubat lagi, namun betul-betul menyesal dan menyampaikan kepada Allah, bertaubat kepada Allah, Allah sangat bangga dan senang sekali. Kemudian diampunkan dosa hamba tersebut untuk yang kedua kali. Thumma makatha ma syaa Allah. Kemudian hamba tersebut senantiasa dalam kebaikan, berbuat baik setelah bertaubat yang kedua kali. Namun seiring perjalanan waktu kembali dia berbuat dosa untuk yang ketiga kali. Manusia kita juga seperti itu, ya. Tidak mungkin lepas daripada dosa. Namun jangan direncanakan. Thumma asaba dzamban, kemudian dia kembali berbuat dosa yang berikutnya. Qala, dan dia berkata kembali setelah berbuat dosa yang berikutnya dengan penuh penyesalan, ya Rabb, inni adznabtu dzamban faghfirhu li. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah kembali berbuat dosa, ampunkanlah dosaku. Tiada yang mengampunkan dosa kecuali Engkau, ya Allah. Qala rabbuhu, ketika itu Allah kembali menjawab, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzambi. Tuhan, hambaku mengetahui bahwa dia punya Tuhan yang senantiasa maha mengampunkan dosa dan memaafkan hambanya. Faqala rabbuhu, maka ketika itu Allah mengatakan, ghafartu li abdi falyamal ma syaa, telah kau ampunkan dosa hambaku, hendaklah dia berbuat sesuka hati. Jadi hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, bukan hadis lemah, hadis sahihain, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan Imam Muslim dalam sahihnya. Artinya Allah sangat suka sekali ketika seorang hamba betul-betul bertaubat kepadanya meskipun dosa terus berulang-ulang. Tapi taubat yang tulus, yang ikhlas, taubat yang betul-betul penuh penyesalan, Allah suka. Meskipun hari ini bertaubat, besok terpleset lagi, bertaubat lagi, tapi kalau tulus Allah suka, Allah bangga. Artinya seorang hamba kalau dia meminta taubat kepada Allah, artinya dia meyakini bahwa Allah itu maha penerima taubat. Itulah yang Allah suka. Karena enggak mungkin seorang hamba yang tidak meyakini dia punya Tuhan yang maha pemurah, yang maha pengampun dosa, enggak mungkin dia bertaubat kepada Allah. Tapi ketika dia bertaubat dengan penuh ketulusan, penuh penyesalan, artinya dia yakin bahwa dia punya Tuhan yang maha pengampun dosa. Nah, nilai keyakinan itulah yang membuat Allah suka, yang membuat Allah bangga. Bahkan sampai kapanpun dia berbuat dosa, selama dia bertaubat kepada Allah, Allah siap menerima taubatnya. Nah, itulah makna firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Ya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Apa makna bertaubat? Berbuat dosa kemudian bertaubat. Apakah Allah di sini menyuruh kita berbuat dosa agar kita bertaubat? Tidak. Allah tidak menyuruh kita berbuat dosa. Justru Allah melarang kita untuk berbuat dosa. Tapi kita manusia, kita rapuh. Memang beberapa
dalam beberapa, kadang-kadang kita nampak kuat, tapi pada hakikatnya kita rapuh. Kita pasti berbuat dosa. Nggak ada. Seperti kita sampaikan sebelumnya, sesoleh apapun orang, sealim apapun, kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un, setiap manusia itu pasti berbuat salah. Nah, yang Allah suka itu ketika seorang hamba terpeleset berbuat dosa, kemana dia pergi? Itu yang Allah ingin lihat, yang Allah tunggu ketika seseorang berbuat dosa, kemana dia akan pergi? Apakah dia akan berputus asa dan terpuruk dengan keputusasaannya, atau dia semangat bersimpuh di hadapan Allah dengan keyakinan bahwa dia punya Allah yang maha pengampun dosa-dosa. Jadi itu logika taubat, ya. Rasulullah katakan dalam sebuah hadis yang lain, hadis kursi, bahwa Allah mengatakan, seandainya manusia ini tidak ada yang berbuat dosa satupun, semua baik, semua saleh, maka Allah tidak akan memberikan waktu yang lama untuk orang-orang seperti itu. Seandainya semua manusia di dunia ini baik semua, saleh semua, akan Allah lenyapkan. Allah gantikan dengan manusia yang lain, mereka berdosa kemudian bertaubat kepada Allah. Jadi oleh karena itu jangan pernah meremehkan orang-orang yang bertaubat kepada Allah, karena Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Khalid bin Walid ketika proses rajam seorang wanita Ghamidiyah pada masa Rasulullah, ya, dirajam di persimpangan jalan karena zina, padahal dia sudah bersuami. Dia melakukan zina, maka kemudian dirajam. Di antara yang ikut merajam adalah Khalid bin Walid, juga Rasulullah. Nah, ketika Khalid bin Walid melemparkan batu ke wanita tersebut, keluarlah darah, muncrat darah dan mengenai pakaian Khalid bin Walid. Ketika darah wanita penzina itu mengenai pakaian Khalid bin Walid, Khalid bin Walid sangat murka sekali. Dia mencela darah itu. Maka seketika itu Rasulullah menegur Khalid bin Walid. Kata Rasulullah, diam. Wahai Khalid bin Walid, diam kamu. Apa yang telah kamu katakan? Ama alimta annaha qad tabat law wusi'at taubatuhu la wasa'at man fil ard. Tahukah engkau wahai Khalid bin Walid, wanita ini telah bertaubat kepada Allah. Dan tahukah kamu berapa besar taubat dia kepada Allah? Seandainya law wusi'at ma fil ard, seandainya taubat dia ini dibagikan ke seluruh pendosa di muka bumi, sungguh semuanya cukup. Begitu besar taubat. Seandainya taubat dia ini dipakai untuk mewakili seluruh pendosa di muka bumi, cukup, dianggap sudah bertaubat semuanya. Jadi maka oleh karena itu jangan remehkan orang yang bertaubat. Jangan pernah meremehkan orang yang berdosa kemudian bertaubat kepada Allah. Kemudian dalam kesempatan yang lain juga proses rajam. Namun di tengah perjalanan rajam, orang yang dieksekusi itu lari, bangun lari dia. Para sahabat mengejar. Rasulullah mengatakan, jangan kejar, biarkan dia pergi. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Tapi jangan dimaknakan, jangan dibayangkan ketika kita sampaikan seperti ini kemudian mudah-mudah berdosa, suka-suka buat dosa, bukan.
Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah melihat ke hati kita. Setiap pendosa itu Allah lihat isi hatinya. Apakah taubatnya itu sekedar untuk menyampaikan, sekedar rutinitas saja, atau betul-betul taubat karena penuh penyesalan kepada Allah. Nah, jadi hadis ini sangat dahsyat sekali sebagai motivasi bagi kita yang berat melawan diri, melawan nafsu, yang kadang-kadang setelah berusaha keras untuk melawan, kita kalah, jatuh, terpeleset. Di sini Rasulullah memberikan kita motivasi, begitu terpeleset harus cepat-cepat bangun dan mengadu kepada Allah. Begitu terjatuh dalam dosa harus cepat-cepat bangun dan meminta taubat kepada Allah. Jangan kemudian putus asa dan dibiarkan begitu saja. Itu yang bahaya. Begitu seseorang berdosa, itu setan masuk untuk membuat kita putus asa. Untuk apa kamu bertobat? Besok pasti kamu buat lagi. Itu setan datang membisik. Untuk apa kamu bertobat? Untuk apa kamu ke masjid? Besok kamu buat lagi dosa itu. Ngapain ke masjid? Itu setan masuk. Pada taraf tertentu dia bisa jatuh kepada kekufuran. Maka bahaya sekali putus asa itu. Keterpurukan itu bahaya sekali. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa daripada Allah kecuali orang-orang kafir. Jadi itu bisikan syaitan itu. Ketika orang ingin berbuat baik, datang syaitan. Itu apa kamu berbuat baik? Pasti kamu akan berbuat itu lagi. Itu apa kamu berbuat ini? Besok kamu akan berbuat itu lagi. Itu cara syaitan. Min makaidis syaitan. Termasuk syaitan di kalangan manusia begitu juga. Begitu ada saudaranya, kawannya yang mulai baik, diremehkan. Alah, ini tinggal buat belum tinggal. Itu setan juga, setan di kalangan manusia. Nah, hadis ini tujuannya untuk melawan bisikan-bisikan ini. Walaupun bukan minggu depan berbuat dosanya, hari ini bertaubat, besok berbuat lagi, tetap bertaubat kepada Allah. Ini tujuan hadis ini. Yang bertaubat jangan pernah putus asa daripada bertaubat. Berbuat dosa, taubat kepada Allah. Besok berbuat lagi, sudah dilawan sekuat tenaga, jatuh lagi, bertaubat lagi kepada Allah. Bahkan dalam hitungan jam, hari ini, jam ini berbuat dosa, bertaubat kepada Allah, 2 jam kemudian melakukan lagi, enggak tahan, melakukan lagi, jatuh lagi, bertaubat lagi, 1 jam kemudian jatuh lagi, bertaubat lagi. Ini tujuan hadis ini. Karena yang Allah ingin lihat itu keinginan kita untuk bertaubat. Itu yang nilainya tinggi. Bukan masalah dosa sama taubatnya, tapi ketika kita berharap kepada Allah, Allah ingin mendengar ucapan bahwa ya Allah, bagaimanapun diriku ini, tapi aku tidak punya Tuhan selain Engkau ya Allah. Itu yang ingin Allah dengar. Harapan kepada Allah yang Allah suka, yang membuat Allah bangga, ketimbang kita pergi ke orang lain. Jadi seperti itu yang diinginkan oleh Allah melalui hadis ini, untuk diberikan kita motivasi. Maka seperti inilah kita memperlakukan manusia. Jangan suka sekali menggunakan narasi-narasi yang merendahkan orang. Kita suka sekali seperti itu. Dan kita berantakan juga, kita cuman Allah tutup aja. Kita suka sekali ketika melihat ada seorang anak muda yang keluyuran, yang memang suka buat tidak benar,
kemudian kita meremehkan dia, kita tidak memberikan harapan kepada dia, kita merendahkan dia, bahkan kita elehkan dia. Itu cara setan itu. Allah saja tidak seperti itu. Kenapa kita berani seperti itu? Allah saja kepada hambanya, Allah katakan, innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah itu enggak akan pernah bosan-bosan. Itu Allah. Sesungguhnya Allah enggak akan pernah bosan-bosan hatta tamallu, sampai kalian sendiri bosan minta ampun kepada Allah. Yang Allah enggak pernah bosan. Detik ini berdosa, taubat, satu detik kemudian berdosa lagi, satu detik kemudian bertaubat lagi, satu detik kemudian berdosa. Allah, pokoknya Allah enggak akan bosan-bosan menunggu. Hatta tamallu, sampai kita sendiri bosan minta ampun kepada Allah. Sampai ke taraf itu Allah memberikan kita harapan. Lantas kenapa kita kemudian sesama manusia tidak mau memberikan harapan dengan sesama kita? Kenapa kita suka langsung menutup harapan untuk orang berubah? Kita suka menilai orang itu, dia ini enggak benar. Saya sudah lihat dia bulan yang lalu. Ada yang lebih parah lagi, saya sudah lihat dia 10 tahun yang lalu begini-begini. Untuk hari ini dia pakai penilaian 10 tahun yang lalu. Begitu jahatnya kita manusia, seolah-olah kita tidak pernah berbuat salah. Allah saja selalu memberikan harapan. Kenapa kita begitu susah memberikan harapan kepada manusia? Nah, khususnya anak-anak muda. Untuk anak-anak muda ini harus banyak harapan kita berikan. Nah, ini kemarin kita hari Sumpah Pemuda. Rasulullah mengatakan, innallaha la ya'jabu minasyababil ladzi laisa lahu sabwah. Allah itu heran. Allah itu heran kalau ada pemuda tidak punya keinginan berbuat jahat. Allah heran. Karena namanya jiwa muda itu memang seperti itu dia. Ya. Tapi dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah mencintai anak muda yang mampu mengendalikan nafsunya. Karena namanya muda itu nafsu pada puncaknya, tapi dia mampu mengendalikan. Allah sangat mencintai pemuda-pemuda yang seperti itu. Nah, jadi kita harus memberikan harapan sebagaimana Allah memberikan harapan kepada hamba-hambanya. Jangan pernah menutup harapan kepada siapapun, ya. Jadi seburuk apapun manusia, sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, harapan tetap ada sebelum nyawa kegargarah atau sebelum matahari terbit dari barat. Jadi jangan tutup harapan orang, ya. Nanti Allah tutup harapan kita. Jangan suka bermain dengan harapan orang lain, ya. Jangan suka merendahkan orang, termasuk orang tua. Ada sebagian orang tua merendahkan orang anaknya sendiri dia rendahkan, apalagi orang lain. Banyak orang tua merendahkan kemampuan anaknya, banyak sekali. Mengelehkan, meremehkan, banyak sekali itu, ya. Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang siapapun anak muda yang beliau temukan, beliau berikan semangat. Jumpa Abdullah ibnu Umar, kecil 7 tahun, dipanggil oleh Rasulullah, ya, dibelai oleh Rasulullah. Saya mengatakan, kamu mantap, ni'ma Abdullah idza shallal lail. Kamu sudah mantap, kamu luar biasa. Tinggal saja kamu jaga, jangan tinggal salat malam. Ni'ma Abdullah idza shallal lail. Jumpa Abdullah ibnu Abbas, masih kecil kali, namanya tua, masih kecil 12 tahun. Abdullah ibnu Abbas dipegang kepalanya, didoakan di depan orang ramai. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah,
ini anak sangat semangat sekali mempelajari ayat-ayat Al-Quran, kitabmu ya Allah. Faqihu fid din, buat dia ya Allah faqih dalam agama, alim. Wa alimhu ta'wil, buat dia ya Allah menjadi ahli tafsir. Bagaimana kira-kira semangat seorang anak diomongin seperti itu di depan orang ramai? Semangat dia di depan ramai itu didoakan ya. Demikian juga sahabat-sahabat kecil yang lain, semua disapa, diberikan motivasi. Jumpa seorang anak muda di pinggiran kota Madinah ya, celananya pakaiannya menjulur ke tanah, rambutnya tidak terurus. Dipanggil oleh Rasulullah, kata Rasulullah, engkau sangat tampan, perawakanmu luar biasa, akan lebih indah seandainya pakaianmu tidak melewati mata kaki dan rambutmu dirapikan. Itu bahasa-bahasa Rasulullah. Jadi diberikan motivasi dulu, baru disampaikan apa yang perlu diperbaiki. Jangan begitu dapat orang berbuat salah langsung to the point. Apalagi anak muda cepat main hati ya. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat namanya Abdullah, suka minum-minum, susah meninggalkan khamar, karena dia memang sebelum haram khamar itu dia memang ahli khamar, susah sekali meninggalkannya. Saking istilahnya kencang minum khamarnya itu, dia tidak bisa lihat khamar. Kalau di depannya ada khamar pasti dia minum, tidak bisa lihat khamar. Begitu sukanya pada khamar, tidak bisa lihat khamar. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang minum khamar falyajlid arba'in, maka hendaklah dijilid, dicambuk 40 kali. Kalau jumpa yang kedua kali, dicambuk lagi 40 kali. Kalau jumpa yang ketiga kali, dibunuh. Ada sahabat namanya Abdullah ini tadi kedapatan minum khamar, maka oleh sahabat rame-rame ditangkap, dicambuk 40 kali. Kemudian selang beberapa waktu dapat yang kedua kali, dicambuk lagi 40 kali. Kemudian selang beberapa waktu terjadi perang Khaybar. Sahabat Abdullah ini ditugaskan oleh Rasulullah bersama tim khusus yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, bagian terdepan. Sampailah mereka kepada salah satu benteng Khaybar, salah satu gedung besar. Kemudian dia menghancurkan gedung itu bersama para sahabat yang lain. Begitu dia menghancurkan gedung itu, maka bertumpahan botol-botol minuman. Ternyata gedung itu pusatnya minuman Yahudi Khaybar. Ketika dia menghancurkan gedung itu, berjatuhan botol, berserakan botol minuman. Sedangkan si Abdullah ini nggak bisa tahan kalau lihat khamar. Refleks dia ambil salah satu botol itu dan langsung dia minum. Kan kalau jatuh botol itu, pecah botol itu, tercium aromanya. Itu nggak tahan Abdullah itu. Langsung dia ambil, dia minum. Begitu dia minum, para sahabat rame-rame menyerang ke arahnya, memukulnya pakai rida, pakai tangan, pakai sendal, pakai kayu. Kemudian diangkat, rame-rame dibawa ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, dia telah kedapatan yang ketiga kali minum khamar. Wahai Rasulullah, tidak ada cara lain. Wahai Rasulullah, ada cara lain? Dia pasti minum lagi. Sepertinya inilah saatnya untuk dia kita eksekusi sebagaimana engkau sampaikan ya Rasulullah. Jumpa ketiga disuruh bunuh.
Maka para sahabat semua teriak, hukum bunuh, hukum bunuh. Memang tak ada cara lain, dia tak bisa lihat khamar. Kalau dibiarkan pasti akan minum lagi kalau kedapatan khamar. Apa kata Rasulullah? La taqtuluhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan kalian bunuh dia, sesungguhnya dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Tidak dikasih bunuh, tetap dicambuk saja 4 kali. Artinya apa? Rasulullah tetap memberikan harapan kepada dia. Dalam kondisi semua sahabat tidak ada harapan lagi untuk dia, tapi Rasulullah tetap memberikan harapan. Demi memberikan harapan, peluang kepada sahabatnya, Rasulullah itu memensok hukum yang dia buat sendiri. Hukum hadis pertama, minum khamar pertama 40 kali, minum khamar kedua 40 kali cambuk, kalau jumpa yang ketiga dibunuh. Itu hadis pertama. Tapi karena melihat Abdullah ini orang baik, cinta kepada Allah dan Rasul, cuma dia tak tahan khamar itu, maka peristiwa itu kemudian memensokkan, menasakh hadis sebelumnya yang kalau jumpa ketiga kali dibunuh. Kemudian dengan kejadian Abdullah sampai hari ini, kalau orang peminum khamar jumpa pertama, kedua, ketiga, keempat sudah tidak dibunuh, tetap dicambuk kalau jumpa 40 kali. Nah, maka jangan suka menutup harapan kepada orang. Jadi marilah kita menjadi orang-orang yang suka memberikan harapan, ya, kepada manusia. Semua pintu taubat itu terbuka lebar, terbuka luas, tidak akan pernah tertutup sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Karena ada hadisnya itu kemarin, bahwa di sebelah barat bumi, langit, ada pintu yang sangat besar sekali, puluhan tahun perjalanan. Pintu itu terbuka mulai pertama Allah menciptakan langit. Pintu itu bernama pintu taubat, dan pintu itu enggak akan pernah tertutup sampai kapanpun, hingga matahari terbit sebelah barat. Jadi kenapa kita harus menutup harapan, peluang kepada orang-orang selama pintu taubat itu masih Allah buka? Nah, jadi itu makna hadis ini, bukan kemudian dipahami oleh orang-orang yang pikirannya kerdil bahwa kalau begitu bisa suka-suka aja kita buat dosa. Ya silakan aja suka-suka, nanti kita lihat, ya. Nah, kemudian wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qalat Quraisy lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ud'u lana rabbak yaj'al lana as-safa dhahaba fa in asbaha dhahaba ittaba'naka fada'a rabbahu fa'atahu Jibril alaihi salam. Dari Abdullah bin Abbas, qalat Quraisy, orang-orang Quraisy di Mekah yang tidak beriman mengatakan kepada Rasulullah, ud'u lana rabbak, wahai Muhammad, mintalah untuk kami kepada Tuhanmu, yaj'al lana safa dhahaba, agar Tuhanmu menjadikan bagi kami gunung Safa itu menjadi emas. Ini kan permintaan Allah ni. Jadi kata orang Quraisy, wahai Muhammad, mintalah kepada Tuhanmu itu agar dijadikan gunung Safa itu menjadi emas untuk kami. Fa in asbaha dhahaba ittaba'naka, seandainya gunung Safa itu, bukit Safa itu bisa menjadi emas, kami pasti akan mengikutimu wahai Muhammad. Fada'a rabbahu, maka kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah. Fa'atahu Jibril alaihi salam, tiba-tiba turun Jibril alaihi salam. Faqala, kata Jibril kepada Rasulullah, inna rabbaka yuqri'uka salam, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu Allah menyampaikan salam kepadamu. Wa yaqulu laka,
Dan Allah mengatakan kepadamu wahai Muhammad, kata Jibril, in syi'ta asbaha lahumus safa dhahaba, jika engkau memang menginginkan, bisa saja bukit Safa itu menjadi emas. faman kafara minhum adzabtuhu adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Tapi seandainya mereka itu setelah bukit Safa menjadi emas, tapi mereka tetap tidak beriman, kata Jibril, tetapi mereka tetap tidak beriman, artinya hanya sebagai ulok-ulok saja. Seandainya bukit Safa itu aku ubah menjadi emas dan mereka tidak beriman, adzabtuhu adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Ingat wahai Muhammad, akan aku azab mereka itu dengan azab yang belum pernah aku azab siapapun manusia di muka bumi. Siapa orang Quraisy itu? Keluarga Rasulullah itu. Dikata mereka Jibril, Allah menyampaikan salam untuk Muhammad, kalau engkau memang ingin Safa itu menjadi emas untuk mereka agar mereka beriman, akan kita buat jadi emas. Tapi ingat wahai Muhammad, seandainya gunung bukit itu tidak jadi emas dan mereka tetap tidak beriman, akan kami azab mereka itu dengan azab yang belum pernah kami azab siapapun manusia di atas muka bumi. Artinya azab yang mengerikan sekali. Nah, ketika itu tersentak Rasulullah, karena mereka itu keluarga Rasulullah juga yang tidak beriman itu, orang-orang Quraisy dari kabilah Rasulullah. Wa in syi'ta fatahtu lahum babat taubati warahmati, dan apabila engkau menginginkan, ya, tidak usah kita buat Safa itu menjadi emas, karena memang mereka tidak akan beriman, tapi kita bukakan saja pintu taubat kepada mereka dan pintu kasih sayang. Dan dibuka untuk siapa pintu taubat itu? Untuk Abu Sufyan. Abu Sufyan masuk Islam ketika Fathu Mekah. Untuk beberapa di antara mereka, anak daripada Abu Jahal masuk Islam, banyak yang masuk Islam. Jadi Rasulullah lebih memilih mereka itu kemudian masuk Islam daripada menjadikan Safa menjadi emas. Karena Jibril itu ngeri. Jibril itu memang tugas utamanya menurunkan wahyu, tapi pengalaman sejarah, azab yang paling mengerikan itu kerjaan Jibril. Ya, seperti yang mengazab kaum Nabi Lut, itu kerjaan Jibril. Jadi jangan main-main dengan Jibril. Memang dia pembawa wahyu, tapi kalau dia sudah main azab, itu tingkat kaum Nabi Lut, Jibril cuma dengan satu kukunya saja itu, ya, punya 600 sayap Jibril itu, dan hanya dengan salah satu kukunya dia congkel itu negeri, masukkan kukunya ke tanah bumi kaum Nabi Lut, dia angkat sampai ke langit, sampai teriakan anjing menggonggong itu terdengar ke langit, diangkat ke langit. Setelah diangkat ke langit, kemudian dibalikkan, kemudian dilemparkan ke bawah. Ngeri permainan Jibril, ya. Maka ketika Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, kalau memang engkau memilih bukit Safa itu jadi emas untuk mereka, akan kami buat bukit Safa itu jadi emas. Tapi ingat, kalau setelah kami buat jadi emas mereka tidak beriman, akan kami azab mereka dengan azab yang belum pernah kami azab satupun manusia di atas muka bumi." Berarti lebih dahsyat daripada azab kaum Nabi Lut, lebih dahsyat daripada azab kaum Nabi Nuh. Maka Rasulullah ketika itu tidak jadi meminta itu menjadi emas. Nah,
Tapi bukan berarti Jibril jahat ya. Jibril, malaikat itu nggak ada perasaan dia, nggak ada urusan dengan perasaan dengan apa. Malaikat itu hanya menjalankan perintah Allah. Mereka nggak jahat, mereka nggak pakai perasaan, mereka nggak ada urusan dengan apa. Mereka hanya la ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan, mereka senantiasa mentaatinya. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan daripada Abdullah bin Umar Rasulullah bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum dia menggargarah. Gargarah itu ketika ruh sampai ke leher. Gargarah ini suara. Jadi manusia itu kalau meninggal ditarik rohnya itu, ketika sampai di sini itu kan, nah bertumpuk di sini. Itu ketika sampai kan dicabut. Jadi kadang-kadang suara dia. Ya, terus keluar suara. Itu namanya gargarah. Dasar kata-kata gargarah, suara ketika ruh ditarik dari sini. Ruh dari kaki kan pelan-pelan jalan, tarik. Begitu sampai di sini, nah itu nggak ada lagi jalan ke pelan-pelan sampai ke ujung rambut, nggak ada lagi. Sampai di sini langsung dilepas. Nah, disitulah orang bersuara. Nah, banyak orang meninggal itu bersuara. Nah, habis tarik. Itu namanya, itu dasar kata gargarah. Nah, maka sebelum ruh itu ditarik sampai ke sini, ya, maka selama itu taubat masih memungkinkan. Makanya kalau orang sakaratul maut itu cukup dibaca la ilaha illallah, jangan dibaca yang lain. Jangan lagi baca, jangan. Nanti justru yang dia baca. Itu kalau sudah ruhnya berjalan, nggak usah dipakai kata-kata langsung, pokoknya diulang-ulang aja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mau dia baca nggak baca, pokoknya diulang-ulang. La ilaha illallah sampai ruhnya itu ke sini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sebelum ke gargarah. Masih memungkinkan ya. Tapi memang faktanya sangat sedikit orang yang meninggal itu terdengar membaca la ilaha illallah. Nggak mudah itu, memang berat. Harus orang-orang yang memang selama hidup di dunia selalu la ilaha illallah, dan bukan hanya di mulut tapi dari hati yang bersih dia mengucapkan la ilaha illallah sampai terbawa. Baik, insyaallah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Demikian malam ini, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.